Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, kali ini akan dipandu oleh saya. Oh ya, aku aja ya biar akrab gitu. Namaku Tania, guys. Guys lagi, nggak apa-apa deh. Biar so asik dikit. Oke, aku pertama kali di on frame di Pramuka Lumajang on Podcast ini. Sebenarnya aku adalah volunteer humas dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Di sini ada Kak Diah Ajeng Pitaloka. Halo Kak. Namanya Kak Diah Ajeng Pitaloka yang kemarin disematkan Lencana Pramuka Teladan, bener? Ya, bener. Mbak Ocha ini, namanya kan Kak Pitaloka, dipanggil Kak Ocha. Sebenarnya Kak Ocha, sapa dulu dong. Halo ke teman-teman. Hai teman-teman. Santuy aja. Oke. Kak Ocha kenapa sih namanya kok dipanggil Kak Ocha gitu, padahal namanya Kak Pitaloka gitu? Bisa dijelasin? Mungkin kan itu nama terakhir kan Pitaloka lah, dari Oka-nya itu mungkin diplesetin jadi Ocha lah kayak gitu sih. Kalau aku mikirnya gitu. Aku nanya ke orang tua juga, ya enggak tahu, tiba-tiba dipanggil Ocha gitu aja jawabannya. Oke Kak Ocha ini sekarang baru kelas 10. Baru kelas 10 di SMA Negeri 2 Lumajang. Kesibukan yang lagi dijalani sekarang apa nih Kak? Sebelum kita menjerumus ke Pramuka Teladannya ya, kita ulik-ulik kesehariannya dulu. Kalau sekarang sih sibuk sama daring ya, sekolah daring. Soalnya kan sekarang kan ada penjaringan SKS. Yep. Jadi ada beberapa tes yang harus diikutin gitu. Oke, semangat Mbak Ocha. Ya, harus semangat dong. Harus semangat, tuh lihat dong, harus semangat. Teman-teman yang di rumah juga harus semangat. Mbak Ocha ini adalah seorang yang saya lihat ya, setelah ngobrol-ngobrol lama dari kemarin sampai sekarang, tadi barusan di luar, dia ada punya kepribadian yang tangguh, kuat, juga kayak happy gitu. Dan pas saya tanyain, pernah ngedon gak sih? Gak pernah katanya. Kok bisa ya? Aduh, jadi sosok inspirasi saya banget gitu. Oke, yang saya mau tanya dari awal nih, kapan sih mulai berpramuka Kak Ajeng ini? Kak Ajeng. Gak apa-apa ya. Mulai pramuka itu mulai dari kelas 3 SD. Dari kelas 4 itulah, itu mulai pramuka. Kayak tertarik gitu sama pramuka. Oh, by the way, fun fact aja nih ya. Fun fact aja yang saya ketahui, Kak Ocha ini berpindah-pindah sekolah waktu SD. Berapa kali Mbak Ocha? 3 kalau enggak 4 kali. 3 kalau enggak 4 kali cuy, dalam satu daerah Lumajang. Dia berpindah-pindah ke 4 sekolah sekaligus. Oh, bukan 4 sekolah sih. 4 sekolah? Apa? 3 sekolah. 3 Cuman sekolah. Kayak muter gitu loh, balik sekolah pindahnya kayak gitu. Itu alasannya kenapa tuh? Ikut orang tua kan. Soalnya kan orang tua kan guru. Jadi kamu harus ikut mama kayak gitu. Oh gitu. Kalau gitu gak ada yang jemput, gak ada yang nganter kayak gitu. Mulai berpramuka di sekolah yang mana tuh? Di sekolah yang kedua. Yang kedua. Soalnya di situ itu sampai lulus. Kenapa mau ikut pramuka? Waktu pertama ikut pramuka tuh aku merasa kayak seru nih pramuka gitu. Kayak tertarik aja ikut pramuka. Awal kegiatan yang diikuti pas pramuka apa tuh? Pertama itu ada kayak tes kayak masuk inti gitu loh. Jadi intinya tuh kalau ada lomba yang regu ini yang ikut aja. Oh iya gitu. Biasanya gitu ya, benar. Gitu itu sih. Yang dipilih yang anak yang berprestasi, anak yang aktif, karena aku juga gitu dulu. By the way. Oke. Terus perjalanan karirnya selama di pramuka, habis ikut kegiatan apa aja tuh? Dari mulai SD, SMP, sampai mungkin sampai sekarang, dari awal banget. Awal itu kan waktu itu ada ISC. Nah, itu pertama kali Indonesian ikut event Scout Challenge. Yes. Pertama kali ikut event pramuka itu waktu itu. Waktu kelas 4 kalau enggak 5 kelas itu. Iya, I know. Itu salah satu, by the way for information sih, itu juga salah satu ajang yang diimpikan banyak anak pramuka karena hadiahnya ke Amerika. Iya, benar ke Amerika. Dan waktu itu Kak kelasku. Tahu kan? Iya, tahu. Oke. Nah, terus habis ISC apa tuh? Habis ISC itu ada itu loh, Jamnas. Jambore Nasional. Akhirnya mencoba ikut dan ya? Alhamdulillah keterima. Di mana tuh? Bertempat di Semasa. Di Semasa. Enggak, maksudnya kan Jambore Nasional. Oh, tempatnya ya. Tempatnya itu di Cibubur, Jakarta. Wow, di Cibubur. Itu kelas berapa tuh, Kak? Kelas 6. Kelas 6 udah ke kelas Cibubur. 6.
Ayo teman-teman. Aku merasa insecure di sini. Aku kelas 6 ngapain ya? Oke. Nah, terus habis Jambore Nasional. Terus kan SMP kan? SMP, nah, ya, SMP itu Pensalu akhirnya anak Pensalu mana suaranya? Akhirnya alumni kalian nih. Akhirnya mencoba untuk ikut Dewan Penggalang. Sebelumnya masuk inti di Pramuka Pensalu. Akhirnya lah pada saat jadi Dewan Penggalang itu kita banyak ikut kayak lomba-lomba gitu. Iya. Kayak ikut lomba. Ikut Dewan Penggalang sebagai apa tuh? Menjabat sebagai. Waktu itu aku sebagai humas. Sebagai humas. Oke. Terus setelah itu habis selama menjabat di Dewan Penggalang Pensalu ada event-event besar yang diikuti kah? Event waktu itu logasi ya itu logasi ikut. Terus apa Jambore cabang gak ikut ya? Ya ada lah permasalahan ada sesuatu ya. Kalau ikut Jambore daerah tapi ikut Jambore daerah tapi itu kan sesudahnya Pramuka Garuda ya? Iya sesudahnya Pramuka Garuda. Oh ya, by the way kita satu angkatan untuk Pramuka Garuda dan jahatnya aku gak kenal. Aduh ya Allah, gak kenal. Gak apa-apa ya gitu. Jadi dulu aku no lab emang kayak yang bukan ansos sih tapi kayak no lab aja gitu. Terus baru taunya sekarang dan nyesel banget kenapa sih dulu tak akrabin gitu. Karena kan baru taunya sekarang ternyata Mbak Ajeng ini satu angkatan sama aku gitu waktu Pramuka Garuda. Dan saat itu aku sombong lagi malah nolak Jamda gitu. Ya enggak sombong juga sih karena ada sesuatu hal gitu. Awalnya menyesal nggak bisa bareng sama Kak Ajeng gitu. Oke lah nggak apa-apa. Terus pengalaman yang didapat selama selama dari Pramuka Garuda terus ikut event-event di SMP sampai jadi Pramuka Garuda dulu nih, itu apa yang didapat? Pastinya itu apa ya? Tahun baru pasti dong. Tahun baru pasti. Pengalaman baru. Terus kayak tantangan tuh banyak banget yang dilewatin sih kayak gitu. Masalah iya. Bener kayak gitu sih. Itu pasti. Proses pendewasaan gitu. Namanya proses seperti itu pasti. Bener banget. Terus sampai akhirnya beberapa hari yang lalu pas hari Pramuka Kak Diah Ajeng Pitaloka ini disematkan sebagai Pramuka Teladan Pramuka Penggalang penerima lencana teladan. Oke, maafkan saya. Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Ya, siapa tuh yang nyemetin? Bu Gubernur dong. Siapa? Kak Hovifah ya? Benar. Kak Hovifah. Yang di podcast pertama itu ada Kak Afifuddin yang tahun 2019 juga disematkan juga. Dan tahun ini ada Kak Ajeng Kak Diah Ajeng Pitaloka, Kak Ocha. Oke. Coba bisa dilihatin dong ini rencananya teman-teman. Bentar. Wow. Ya, ini rencananya. Lihatin di kamera. Asik. Oke. Proses untuk mendapatkan sebuah lencana ini gimana sih? Sebenarnya waktu itu kan kita ikut kan pada saat itu rame-ramenya Covid. Iya benar. Wabah kan lagi melundak itu kan. Jadi mungkin yang mau minta tanda tangan itu agak sedikit ribet. Kayak ruang gerak itu kayak dibatasi gitu loh. Protokol kesehatan. Ya, harus mematuhi itu dulu kan. Jadi mungkin agak ribetnya di situ gitu sih. Itu yang jadi tantangan yang beda dari sebelumnya. Sebenarnya yang aku dapetin juga untuk portofolio Pramuka Garuda dan Pramuka Teladan tuh hampir sama, cuman lebih detail yang Pramuka Teladan. Oke gitu. Sekarang aku tanya nih, ini sebenarnya intinya ya, value yang didapat dari Kak Ocha ini sebagai penerima lencana teladan yang bikin beda dengan Pramuka Garuda itu apa sih? Pastinya kan bangga kan? Iya pasti bangga karena perwakilan. Iya perwakilan ke provinsi. Langsung gitu. Pastinya apa ya? Bingung ya mau diungkapin sama kata-kata itu. Karena saking senengnya kan. Iya gitu. benar. Soalnya kan ini kan nunggu lama banget, hampir 4 bulan
digantung. 4 bulan digantung sampai udah lupa kayaknya, sampai udah gak mikirin lagi. Iya, bener. Udahlah bodo amat kayak gitu. Tiba-tiba datang informasi di telepon, padahal waktu itu lagi bingung daring, sekolah daring, tiba-tiba di telepon itu kayak ya Tuhan, kayak speechless gitu kan. banget sih. Enggak sih, feel ya maksudnya tuh yang didapat kan pasti beda. Dan apa yang mau dilakukan setelah mendapatkan rencana itu, maksudnya kan pasti dapat tanggung jawab yang lebih besar pasti. Kan. Nah itu menjadi teladan. Udah Pramuka Garuda, teladan lagi kan. Jadi untuk role model pemuda para remaja di sekitar Kak Ocha juga kan gitu. Apa yang mau dilakuin gitu? Pastinya sih apa ya, akan mencontohkan. Iya, mencontohkan. Teladan kan sudah menjadi contoh. Iya, benar. Dilihat sama orang banyak kan. Iya. Gimana cara kita tuh mempertahankan teladan itu kan di situ ya. Iya, benar. Itu tantangannya di situ. Ya. Tantangannya tuh bukan pada saat kita mendapatkannya, tapi setelah mendapatkannya itu baru. Banget. Tantangannya tuh benar-benar di situnya itu sih. Kak Ocha ini seneng banget ditantang ya. Oh. Ditantang oleh apapun. Oke, sekarang ada sesi jawab cepat nih. Jawab cepat ya. Oke. Santuy aja. Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Nyanyi atau pramuka? Ayo cepat. Pramuka. Disakitin atau nyakitin? Cepat. Menyakiti. Disakitin atau nyakitin? Nyakitin. Waduh, nyakitin. Folk atau pop? Folk. Anak indie banget nih guys. Ditinggal atau ninggal? Ditinggal. Pilih. Kalau misalkan di hari yang sama ada kegiatan di Harmony Music dan di waktu dan di hari yang sama ada lomba pramuka, mana yang dipilih? Pramuka. Wow. Apa tuh? Soalnya kalau musik masih bisa ditoleransi. Oke. Soalnya kan kayak deket kan udah kan kalau di Harmony Musik. Kalau pramuka mungkin agak sulit. Oke. Jadi gitu. Tadi pramuka. Kenapa milih pramuka daripada nyanyi? Iya. Ayo. Aku punya jawaban sendiri sih. Kenapa milih pramuka daripada nyanyi? Kalau di nyanyi nggak bisa pramuka, tapi di pramuka bisa nyanyi. Iya benar gitu sih. Iya benar. Karena kan kita di pramuka kegiatannya tepuk-tepuk sambil nyanyi, yel-yel kan juga nyanyi juga. Nah oke. Fun fact juga. Oh iya, tadi aku sebut-sebut Harmony Music nih. Mbak Ocha ini juga salah satu member di Harmony Music. Ya, murid pertama lagi katanya. Ya benar kan pertama. Ya. Oke. Dan gimana kalau kita tantang, kan suka tantangan nih. Kita nyanyi gitu. Nyanyi lagu apa nih? Lagu apa ya? Lagi di masa kemerdekaan kayak gini kayaknya enak lagu yang nasionalisme. Ya, boleh. Kulihat Ibu Pertiwi boleh? Boleh. Oke. Ya coba nyanyi dong. 1. Bareng ya. Oke, bareng. Takut merusak tapi aku. Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, insecure, air matanya berlinang, mas intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, halus licin, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Gila sih, bangga pramuka punya Kak Ocha, gila. Bangga banget, insecure aku dengernya, serius ini. Oke. Oh ya, ada fun fact lagi nih. Kak Ocha, kata teman-temannya, itu ngambekan. Tergantung. Tergantung mood. Tergantung mood. Iya, kemudian ya bedanya. Kemudian. Jadi hati-hati aja ya kalau sama Kak Ocha. Enggak apa-apa dong. Terus karena udah di pramuka nih ya, dari kecil, dari umur berapa? Kelas 3 itu umur berapa ya? 10 mungkin, 10. Iya, mungkin 10. Masih mau lanjut?
Pasti dong. Pasti ya. Pastilah. Pasti. Masa di titik ini masa mau berhenti kan? Oh siap, oke. Harus lanjut. sampai terjun ke masyarakat ya. Amin. Oke, coba pesan closing statement sama untuk teman-teman yang nonton ini yang menjadi sosok inspirasi anak Menggalang. Coba jadi berikan motivasi Kak Ocha buat teman-teman sebagai closing statement. Dan terima kasih sebelumnya sudah datang, sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bareng saya. Oke, silakan closing statementnya. Intinya untuk terutama para penggalang pramuka tetap semangat, apalagi di pandemi ini kan. Iya benar. Pastinya kegiatan-kegiatan pramuka akan lebih sulit daripada biasanya gitu kan. Iya benar banget. Terus apalagi intinya tuh kalian ya semangat aja sih. Semangat aja ya. Tuh lihat dong. Tetap harus semangat dalam keadaan apapun. Apalagi lihat senyumnya Kak Ocha yang manis banget tuh, ya Allah, tambah semangat gak sih? Aduh. Malu. Oke, itu aja ya teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih udah menyimak dan see you on the next podcast. Pramuka Lumajang on podcast.